Swastiastu. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Ninyoman Renayanti dari SD Negeri 7 Kediri. Saya Ibu Agus Suryadi dari SD Negeri 4 Abyantu. Saya Logeda Agni Pramita dari SD Negeri 1 Kapo-Kapo. Kami merupakan calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Tabanan. Dalam video ini, kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 pada materi coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Pak Agus, selamat pagi. Selamat pagi juga Pak Agni. Hari ini saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya? Maunya sih hari ini Pak, tapi rekan saya yang saya menjadi coaching ke berhalangan hari ini, jadinya besok baru bisa gitu Besok Pak. ya. Jadi kalau boleh tahu kira-kira masalah apa yang mau dibahas besok Pak Agni? Kalau untuk permasalahan saya belum tahu sih Pak, ini apa permasalahannya, karena saya juga dadakan dapat WA-nya dari teman saya, jadi saya belum tahu akan mengobrol atau membicarakan permasalahan. Nanti saat Ibu melakukan coaching dengan Bu Rena, apa sih yang mau Ibu gali dari Bu Rena? Dari yang saya mau gali itu dari Bu Rena itu keterampilan di mana saya menjadi coach yang bisa saya kembangkan untuk Bu Rena, di mana dalam kehadiran penuhnya, terus gitu menjadi pendengar yang penuh, terus gitu, dan sebagai mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga nanti saya bisa membuat Bu Rena itu mendapatkan solusi sendiri dalam permasalahannya. Berarti Ibu bisa melatih kompetensi yang ada di coaching ini ya. Jadi bisa mengembangkan atau melatih yang pertama tadi mendengarkan aktif, fokus, dan dengan pertanyaan yang berbobot seperti itu ya. Terus jadi Bu Agni ini ya, sebagai coaching nanti dengan Bu Rena, kompetensi apa yang nanti lebih spesifik Bu Agni ingin tingkatkan atau ingin Ibu gali ke Bu Rena? Jadi di sini saya mau menggali kompetensi yang lebih spesifiknya itu, yaitu pertanyaan yang berbobot Pak. Karena pertanyaan berbobot itu yang mungkin kesulitan atau masih kekurangan pada diri saya. Selain itu juga kehadiran penuh yang ingin saya kembangkan lagi, di mana nanti kadang-kadang saya kan masih kurang fokus seperti kehadiran, terus gitu sangat penting juga dalam percakapan atau di coaching ini, gitu Pak. Ya, benar sekali Bu ya. Jadi pertanyaan yang berbobot itu sangat membantu Ibu nanti ya dalam menggali atau mencari informasi dari Bu Rena, sehingga apa yang ada permasalahan di Bu Rena itu bisa Bu Rena menemukan solusinya sendiri, seperti itu ya Bu ya. Terus misalnya seperti ini Bu ya, apakah mendengarkan aktif itu juga penting menurut Ibu? Aktif itu juga penting, dimana kita juga sebagai pendengar yang aktif itu bisa menggali kompetensi dari si coach sendiri, seperti itu Pak. Iya, benar sekali ya Bu ya. Nah ini Bu ya, yang terakhir mungkin pertanyaan dari saya itu, indikator seperti apa sih yang Ibu ingin dapatkan atau yang bisa dikatakan Bu Rena itu? Jadi seperti apa sih hasil coaching yang Ibu lakukan dan Bu Rena itu lakukan besok? Jadi yang ingin yang saya harapkan begitu Pak ya, yang saya harapkan nanti dalam percakapan coaching saya besok
itu mengidentifikasi dari permasalahan Bu Rena sendiri, setelah itu memunculkan ide dari atau menemukan solusi dari permasalahannya Bu Rena sendiri. Seperti itu sih Pak. Ya benar sekali Bu ya. Jadi apa yang Ibu Agni dan Bu Rena lakukan besok itu dapat menggali ya, Ibu menggali dari permasalahannya Bu Rena, dan juga Bu Rena sendiri nanti dapat menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang Bu Rena hadapi seperti itu ya. Iya Pak, betul sih itu. Begitu. Maunya saya juga Bu Rena itu dapat menemukan solusinya sendiri dengan saya memancing dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang diberikan seperti itu. Iya, baiklah Bu Agni, semoga kunci besok berjalan dengan lancar ya. Tidak ada hambatan, mudah-mudahan bisa terselesaikan masalahnya. Baik, terima kasih juga Pak untuk bimbingan hari ini. Ya, terima kasih kembali Bu Agni. Siang Bu Rena, Siang Bu Agni. habis ngajar ya? Iya Bu, ini lumayan nih ngajar 6 jam tadi. Oh, ini Bu, kemarin kan Ibu ada WA saya, katanya mau ngobrolin sesuatu atau mendiskusikan sesuatu, apa sih Bu? Iya, gini loh Bu Agni, saya sedikit ada masalah nih di kelas, di pembelajaran. Pada saat belajar di kelas ada salah satu murid saya yang jarang mengumpulkan PR, bahkan bisa dibilang sering ya, tidak jarang lagi. Dan kalaupun dia mengumpulkan PR itu tidak pernah tepat waktu. Jadi yang bisa saya tangkap itu, jadi permasalahan Bu Rena itu di kelas ada siswa yang tidak membuat atau telat lah mengerjakan PR seperti itu ya. Terus pertanyaan saya nih, apakah Bu Rena ini apa sih yang ingin didapatkan dari diskusi kita hari ini? Jadi ini saya kepinginnya sih Bu, dengan kita berdiskusi hari ini, permasalahan saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi selama melaksanakan pembelajaran di kelas untuk menghadapi siswa yang tidak pernah membuat PR. Terus bisa nggak Bu Rena itu ceritakan dulu sedikit bagaimana sih anak ini tuh bisa tidak mengumpulkan PR tepat waktu dan juga tidak membuat PR seperti itu? Baik, gini. Jadi anak itu sehabis pulang sekolah Bu, langsung main sampai sore sama temannya. Nah, habis main itu kan capek nih, kelelahan. Jadi setelah main itu karena capek dan kelelahan langsung bobo, langsung tidur, jadi lupa ya PR-nya seperti itu. Oh, sedetail itu ya Bu. Iya. Jadi atau sudah berarti Ibu bertanya dengan siswanya. Terus Ibu sudah nggak bertanya dengan siswa tersebut? Kenapa tidak mengumpulkan tugas tepat waktu seperti itu Ibu? Iya, jadi gini Bu Agni, setelah saya tanya ke anaknya itu, dia kan kelelahan nih habis main, jadinya lupa buat PR. Nah selain itu tidak juga ada inisiatif dari orang tuanya untuk mengingatkan anaknya bahwa hari ini itu ada PR, jadinya dia lupa mengerjakan PR-nya. Seperti itu ya Bu Rena. Terus selanjutnya Bu Rena, apa sih harapan Bu Rena ini terhadap anak ini selanjutnya seperti itu? Saya sih kepinginnya anak itu bisa disiplin dan bertanggung jawab. Dalam artian disiplin itu dia mengerjakan tugas yang saya berikan dan mengumpulkannya itu tepat waktu, seperti itu, rasa tanggung jawab. Oke. Terus dari permasalahannya Bu Rena ini ya, rencana apa sih yang akan Ibu lakukan? Jadi untuk biar dia bisa mengerjakan PR-nya, mungkin saya akan lebih mengarahkan anak itu agar ingat dengan tugasnya, yaitu mengerjakan PR. Mungkin habis main itu mandi dulu, kemudian ngecek lagi pembelajaran yang akan didapat besoknya, apakah ada PR tidak. Nah selain itu mungkin saya akan berkoordinasi dengan orang tuanya, menghubungi orang tuanya agar orang tuanya itu bisa mengingatkan anaknya, atau paling tidak menanyakan hari ini ada PR apa enggak. Jadinya ada inisiatif dari orang tuanya untuk ikut memperhatikan anaknya biar anaknya itu bisa bertanggung jawab dan disiplin. Oke. Jadi ada dua solusi ya yang Ibu lakukan ini. Yang pertama tadi Ibu akan memberikan arahan atau masukan untuk anak tersebut dan juga melakukan kolaborasi dengan orang tuanya berarti ya.
Terus kira-kira Bu Rena ini apa sih dan yang mana sih yang lebih efektif begitu Ibu dari dua solusi yang Ibu paparkan tadi? Kalau menurut saya dua-duanya sih masuk ya Bu ya, tapi yang lebih efektif itu rasanya saya mungkin akan lebih sering berkoordinasi dengan orang tuanya, dengan begitu orang tuanya itu bisa mengingatkan anaknya dan anaknya itu bisa bertanggung jawab dan disiplin, ya disiplin dalam mengerjakan tugas, tepat waktu mengumpulkan. Dari sana rasa tanggung jawabnya itu akan muncul seperti itu. Oke. Jadi Ibu yang lebih ditekankan itu adalah berkoordinasinya ya dengan orang tuanya tersebut. Nah kira-kira Bu, kapan sih akan melaksanakan koordinasi dengan orang tuanya ini begitu? Lebih cepat, akan secepatnya saya laksanakan Bu, karena lebih cepat lebih baik, biar anak itu lebih cepat lebih sadar, anak itu sadar akan tanggung jawabnya, bisa meningkatkan disiplin dirinya ya, seperti itu. Nah menurut Bu Rena ini dari apa yang kita diskusikan tadi ya, rencana apa sih atau rencana atau dukungan dari siapa saja yang ingin Bu Rena dapatkan untuk kelancaran menyelesaikan permasalahannya Bu Rena ini? Ya. Jadi kalau dukungan awalnya sih saya sudah sempat ngobrol juga sama teman-teman ya, teman-teman di sekolah. Kalau saya punya permasalahan seperti ini, gimana sih kira-kira ya baiknya juga dari sempat. Jadi mereka juga sama memberikan beberapa solusi. Salah satunya yang tadi itu berkoordinasi dengan orang tua. Nah selain teman-teman Remas Jawa, saya juga tetap menginginkan dukungan yang maksimal dari orang tuanya untuk mengingatkan si anak biar bisa disiplin dalam mengumpulkan tugas seperti itu. Oke Bu Rena, tak terasa ya Bu, kita berdiskusinya juga sudah panjang sekali, sudah lama sekali seperti itu ya. Terus apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Apa sih yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan kita? Ini baik Bu Ami, saya sedikit merasa lega ya, senang juga bisa diskusi sama Bu Ami. Jadi masalah saya udah bisa teratasi ya, meskipun nggak maksimal. Jadi rasa plong itu ada sedikit meskipun nggak maksimal ya. Nah jadi mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini itu harapan saya, tujuan saya untuk mendisiplinkan anak itu biar bisa lebih disiplin, tepat waktu mengumpulkan tugas dan juga bertanggung jawab, bisa cepat terlaksana dan sesuai dengan rencana. Ya Bu, sama juga saya juga dapat banyak pelajaran dari Bu Rena, di mana saya juga bisa mengembangkan kompetensi saya itu sebagai coach seperti itu Bu. Iya. Terima kasih Bu Ami atas kesediaan waktunya bincang-bincang hari ini. Baik, terima kasih juga Bu, sama-sama Bu Rena. Ya, Bu. Bu Agni, jadi Ibu tadi kan sudah melakukan coaching ya. Jadi bagaimana hasilnya Bu? Alhamdulillah Pak, ini hasilnya juga coach saya sudah menemukan solusinya. Baiklah Bu, jadi kita langsung aja bahas ya. Jadi ketercapaian kompetensi yang sudah Bu Agni sampaikan dari awal itu ya. Iya Bapak. Jadi apa yang sudah Bu Agni lakukan untuk mencapai kompetensi atau indikator yang sudah disebutkan tadi itu? Ya Pak, jadi saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Lalu saya juga menjadi pendengar yang aktif dengan menatap fokus pada coach saya dan juga memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coach saya sendiri. Oh ya, baiklah. Jadi setelah saya observasi, memang Bu Agni ini sudah melakukan coaching itu sangat bagus ya. Jadi terus selanjutnya ya Bu Agni ini langkah-langkah apa yang Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi dari memberi pertanyaan berbobot ini? Jadi Pak, nanti itu saya akan melaksanakan refleksi kembali terhadap diri saya terlebih dahulu kan. Lalu kekurangan-kekurangan apa yang ada pada diri saya, terus gitu saya juga akan memperbaiki hal-hal tersebut dengan mencari referensi-referensi dari luar atau dari internet seperti itu. Oh, baik. Jadi Bu Agni, nanti kita ketemu lagi ya untuk progres
perkembangan dari Bu Agni lagi ya. Baik Pak, terima kasih juga Pak untuk hari ini. Terima Ya, kasih. terima kasih kembali.